wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bab 2 tentang dengan berzakat jiwa dan harta menjadi bersih. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita khususkan untuk kita yang sedang menuntut ilmu, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan pemahaman yang baik. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, disimak materinya berikut ini. Nah, zakat ya. Jadi zakat itu ada zakat fitrah, ya ini adalah peta konsep atau bagan-bagannya. Nah, silakan disimak anak-anak. Zakat fitrah dan juga zakat mal. Kemudian nanti ada pengertian dan hukumnya, kemudian ada syarat dan lain-lainnya ya. Mari renungkan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan anugerah kepada kita dengan memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Tempat tinggal, pakaian, makanan, dan minuman yang kita nikmati sehari-hari. Harta benda dan lain-lain yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Dalam hal rizki berupa harta benda, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan harta kepada hamba-hambanya dengan jumlah yang tidak sama. Ada yang jumlahnya banyak, ada juga yang jumlahnya sedikit. Nah, itu semua dimaksudkan sebagai ujian dari Allah bagi yang dianugerahi dengan harta yang lebih. Harus pandai bersyukur dengan berbagi dengan mereka yang membutuhkan, karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Bagi yang dianugerahi dengan harta dengan jumlah sedikit, harus pandai bersabar, tetap berikhtiar dan bersyukur karena sesungguhnya masih banyak nikmat lain selain harta benda. Bagi kita yang mampu, agar harta yang kita miliki menjadi bersih dan jiwa menjadi tentram, hendaknya dikeluarkan zakatnya. Dengan membayar zakat, saudara kita yang kurangan akan terbantu dan hubungan silaturahim akan terjalin dengan baik. Nah, inilah anak-anakku sekalian, renungan untuk kita semuanya. Jadi bagi siapa yang dikaruniai, yang dikasih rizki lebih oleh Allah, maka wajib mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah, kan tapi yang dikasih rezeki oleh Allah dengan jumlah yang sedikit, maka harus pandai-pandai bersyukur dan juga bersabar. Mari kita lanjut. Mari mengamati. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada gambar 2.1 dan juga gambar 2.2. Nah, silakan kalian amati anak-anakku sekalian. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar yang pertama, ya gambar 2.1, ada seorang ya bapak-bapak sedang membayarkan zakat fitrahnya, ya. Beras 3,5 liter atau 2,5 kg. Nah, ini. Kemudian juga ada di gambar 2.2 ini ya Basnas ya. Nah, lanjut. Pengertian zakat. Nah, zakat itu apa sih? Nah, zakat menurut bahasa atau lugoh, ya lugotnya, memiliki beberapa makna antara lain yaitu tumbuh, suci, berkembang. Nah, sedangkan menurut istilah fikih zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentunya. Nah, zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Nah, ini zakat menurut bahasa dan menurut istilah anak-anakku sekalian.
Kemudian zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang dalam Al-Quran sering disebut secara beriringan dengan perintah sholat. Nah, berbeda dengan infak dan sedekah. Nah, zakat ini baik zakat fitrah maupun zakat mal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain untuk menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim, menunaikan zakat juga sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunaikan zakat, kita dididik ya bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, yang ikhlas, yang tulus menolong orang lain yang hidup dalam serba kekurangan. Nah, inilah anak-anakku. Jadi ini adalah pengertian daripada zakat. Ya, sekarang kalian sudah belajar, kalian sudah mengerti apa itu zakat. Ya, zakat menurut bahasa itu yaitu memiliki beberapa makna, antara lain yaitu tumbuh, suci, berkembang. Ya, sedangkan menurut istilah fikih, zakat yaitu sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Nah, seperti yang tadi sudah kita renungkan, ya, ketika kita memiliki sebagian atau banyaknya jumlah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan memberikan kepada golongan tertentu. Seperti itu anak-anakku. Lanjut. Nah, anak-anakku, hukum dan dalil zakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa menunaikan zakat itu hukumnya adalah wajib bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, hal ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah ayat 103. Khudh, nah itu ambillah, ya, khudh. Ambillah min amwalihim, itu daripada sebagian harta daripada mereka. Artinya ambillah zakat itu, ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Shadaqatan tutahhiruhum, yang mana zakat tersebut akan membersihkan, ya, akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah ayat 103. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang mana artinya dirikanlah salat, tunaikanlah salat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, inilah hukum dan dalil daripada zakat. Kemudian dijelaskan juga dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min ramadhana sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal fur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin, rawahul jamaah. Nah, dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu fardhu Rasulullah itu mewajibkan, ya, zakatul fitri, yaitu zakat fitrah, min Ramadan, daripada bulan Ramadan, sa'an min tamrin, yaitu sebesar satu sa' kurma, atau sa'an min sya'irin, yaitu satu sa' syair. Nah, satu sa' itu kalau dikonversikan ke dalam rupiah itu, ya, ulama Indonesia itu mengambil tengahnya. Artinya yang tadinya satu sa' itu kan 2 genggaman, ya, 2 genggaman orang dewasa, misalkan di daerah tertentu, tapi ya misalkan di Indonesia itu biasanya beras, beras. Kemudian kalau di kota-kota Madinah atau yang lainnya, Irak misalkan seperti itu, ya,
atau pakai kurma, atau pakai gandum, itu berbeda-beda. Nah, jadi sok ini kalau di Indonesia itu biasanya yang sudah lazimnya itu 3,5 liter atau 2,5 liter beras. Ya. Al-abdi hurri. Nah, itu atas seorang hamba yang merdeka, orang-orang yang merdeka, wa dzakril wal untha, yaitu dari laki-laki dan juga perempuan, was-shaghiri wal kabir minal muslimin, dan juga orang yang kecil maupun yang besar daripada seorang yang muslim. Muttafaqun alaih. Nah, jadi ini adalah hadis Nabi, ya. Dari Ibnu Umar, Rasulullah itu mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok syair atas seorang hamba, orang yang merdeka, baik laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang Islam, dan beliau merintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluarkan, yaitu menunaikannya. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Nah, inilah anak-anakku sekalian hukum dan juga dalil daripada zakat. Nah, adapun mustahik zakat itu yang orang yang berhak mendapatkan zakat. Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Yang mana artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya atau mu'allaf. Kemudian untuk orang yang memerdekakan budak, kemudian orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan musafir, ibnu sabil. Kemudian sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, jadi inilah anak-anakku ada 8 golongan ya yang terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 ini. Jadi sudah dijelaskan ada 8 golongan yang berhak atau mustahik, ya, yang berhak mendapatkan zakat. Nah, anakku sekalian, berdasarkan ayat tersebut ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu pertama fakir. Nah, fakir ini yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, orang fakir. Kemudian orang miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Ya, antara fakir dan miskin itu memang tidak jauh beda, tapi jelas berbeda. Ya, fakir itu ada ketentuannya dan miskin itu juga ada. Ya, misalkan miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Misalkan seluruh kebutuhan hidupnya itu ada 10. Ya, ini contoh. Miskin itu misalkan seluruh kebutuhannya itu ada 10, tapi dia hanya bisa memenuhi hanya 7. Itu contoh daripada miskin, ya. Begitupun fakir. Nah, kemudian ada amil. Amil itu adalah orang atau suatu lembaga atau badan atau juga panitia yang biasanya itu diberikan tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, orang amil ini juga termasuk daripada golongan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat itu ada mu'allaf. Nah, mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam atau masih ada harapan, ya, ada harapan untuk menjadi seorang yang muslim. Maka orang mu'allaf itu berhak menerima zakat. Kemudian ada riqab. Nah, riqab itu adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaannya agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Ya. Riqab. Kemudian ada gharim. Gharim ini yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Nah, maka dia berhak. Gharim ini berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketujuh yaitu sabilillah.
sabilillah itu adalah orang atau seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama untuk berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Kemudian ada Ibnu Sabil, ya, adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Nah, inilah anakku sekalian, ada 8 golongan yang berhak atau mustahik daripada zakat. Lanjut. Orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang kaya. Orang kaya itu termasuk orang yang berkewajiban membayar zakat atau muzaki. Muzaki itu orang yang memberikan zakat, muzaki. Jadi tidak boleh menerima zakat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahillu as-sadaqata lidh-ghaniyyin wala lidhi mirratin sawiyyin, rawahu an-Nasa'i. Yang mana artinya zakat, sedekah itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya, ligoniin, dan orang yang memiliki kemampuan untuk berusaha. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, jadi orang kaya itu tidak berhak menerima zakat. Justru orang kaya itu yang mengeluarkan, yang berkewajiban untuk membayar zakat atau muzaki namanya. Nah, tetapi orang kaya boleh menerima zakat. Nah, apabila dia termasuk dalam daftar 8 golongan penerima zakat. Amil, mu'allaf, orang yang berperang, atau orang yang terlilit hutang karena mendamaikan 2 orang yang sengketa, dan Ibnu Sabil yang memiliki harta di kampungnya. Nah, itu. Nah, kemudian selain orang kaya, kemudian juga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menerima dan makan harta zakat berdasarkan pernyataan tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi sadaqata innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Daud. Yang mana artinya sungguhnya zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi keturunan Nabi Muhammad dan tidak pula untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Zakat adalah kotoran harta manusia, tidak halal bagi Muhammad dan tidak pula untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, inilah orang yang tidak berhak menerima zakat. Tadi ada orang atau mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan ini adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Kemudian orang non-muslim. Yang non-muslim, selain muslim tidak berhak menerima zakat. Ketika Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau meminta agar Muaz mengajarkan tauhid, kemudian sholat, baru kemudian zakat. Jadi orang non-muslim itu tidak berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang yang keempat, yaitu setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Kemudian budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak muqatab, yaitu budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Nah, zaman sekarang itu sudah tidak ada budak, ya. Jadi inilah orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama orang kaya, kemudian keturunan Rasulullah, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, kemudian non-muslim, kemudian setiap orang yang wajib nafkahi oleh muzaki, kemudian budak, ada 5. Nah, macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada zakat fitrah. Nah, setiap tahun tentunya pasti kita itu membayar fitrah, ya, zakat fitrah. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Nah, anak-anakku sekalian, secara bahasa fitrah berarti itu bersih atau suci. Dan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok
yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan bertujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, melaksanakan zakat fitrah hukumnya fardhu ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Khudh min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna salataka sakan lahum wallahu sami'un alim." Al-Baqarah ayat 103. Yang mana artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi zakat fitrah itu secara bahasa itu artinya bersih. Fitrah ya bersih atau suci. Istilahnya zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan untuk setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Ya. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah memenuhi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri dan untuk menghibur mereka dengan sesuatu yang menjadi makanan pokok penduduk negeri tersebut. Dan zakat fitrah harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yakni pertama rukun zakat fitrah. Pertama, niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah yaitu muzaki. Ada muzaki, kemudian ada penerima yaitu zakat fitrahnya mustahik, ada muzaki, ada juga mustahik. Kemudian yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ini rukunnya. Ya. Jadi perlu diingat anakku sekalian, rukun zakat fitrah itu ada 4. Yang pertama, niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah yaitu muzaki. Nah, kalau ada muzaki berarti ada yang menerima mustahik, ya, penerima zakat fitrah. Kemudian yang keempat, ada barang atau makanan pokok untuk dizakatkannya. Ini rukun daripada zakat fitrah. Kemudian syarat wajib antara lain yang pertama Islam. Ya, Islam. Dengan demikian orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. Kemudian yang kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggungnya. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Kemudian yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Nah, inilah anakku syarat wajib zakat fitrah. Ya. Syarat wajib zakat. Ada 4. Yang pertama Islam. Kemudian orang tersebut berjumpa dengan Ramadan. Ya, waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim itu melihat matahari terbenam di setiap bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang keempat yaitu berupa makanan pokok penduduk setempat. Kemudian waktu membayar zakat fitrah. Nah, kapan sih waktu membayar zakat fitrah? Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu wajib ketika seorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Id. Ini sholat Id, ya. Kemudian yang keempat, waktu makruh yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Jadi waktu makruhnya itu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri.
Kemudian waktu yang haram yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Nah, jadi waktu membayar zakat fitrahnya ini ada 5 ketentuannya. Yang pertama waktu diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian waktu wajib ketika seorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Kemudian waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id. Kemudian waktu makruhnya ketika menunaikan zakat setelah sholat idul fitri, itu waktunya makruh. Kemudian yang haramnya yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya idul fitri. Ya berarti telah melaksanakan sholat id dan sudah melaksanakan hari raya idul fitri, dia baru membayar zakat. Nah itu haram. Nah inilah anakku sekalian tentang zakat fitrah. Mungkin untuk zakat mal akan dibahas pertemuan yang akan datang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiq wa ila aqwa bin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.